Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Elis dari kelas NR3 dengan nomor NIM 18621700006. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar dengan mata kuliah kecerdasan majemuk, dosen pengampu yaitu Ibu Rosa Yunita MPD. Keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar, guru atau dosen agar kegiatan mengajar bisa berjalan profesional, efektif, dan efisien. Di sini terdapat 8 keterampilan dasar mengajar yang dianggap menentukan keberhasilan pembelajaran. Ada keterampilan dasar mengajar yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Maksudnya dilakukan secara sistematis agar peserta didik bisa antusias sebelum pelajaran dimulai dan berkesan setelah pembelajaran usai. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran, di mana kemampuan untuk mengendalikan peserta didik atau mengkondisikan peserta didik agar mereka bisa fokus dengan materi yang akan dipelajari. Misalnya, menghubungkan antara materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya atau membuat persepsi berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua ada keterampilan menutup pembelajaran. Maksudnya, penutupan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru, melainkan dikondisikan terlebih dahulu. Misalnya didahului merangkum dan dilanjutkan dengan berdoa. Dan yang kedua ada keterampilan dasar yang keterampilan bertanya. Maksudnya keterampilan bertanya harus dilakukan dengan baik dan dengan teknik pelontaran penyampaian yang tepat. Keterampilan bertanya, seorang guru bisa membawa dampak positif bagi para peserta didik, yaitu yang pertama memberikan rasa ingin tahu berlebih peserta didik terhadap suatu materi yang ditanyakan. Kemudian melatih peserta untuk berani mengungkapkan pendapatnya sesuai pemahaman siswa tersebut dan melatih peserta didik untuk fokus. Kemudian menciptakan komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik. Kemudian keterampilan dasar yang ketiga yaitu keterampilan memberikan penguatan, di mana keterampilan seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik. Keterampilan penguatan bisa dilakukan secara verbal ataupun nonverbal, di mana keterampilan verbal yaitu penguatan yang dilakukan secara lisan, contohnya memberikan pujian maupun penghargaan bagi peserta didik. Kemudian keterampilan dasar mengajar nonverbal. Di sini penguatan yang dilakukan melalui gerakan tubuh, mimik, dan lainnya, misalnya membuat suasana kelas menjadi menyenangkan. Kemudian keterampilan dasar yang keempat yaitu keterampilan menjelaskan, di mana keterampilan seorang guru untuk menyampaikan materi pada peserta didik. Tujuannya yaitu membantu siswa memahami berbagai konsep, hukum, prosedur, dan sebagainya secara objektif. Kemudian membimbing siswa memahami pertanyaan. Terus meningkatkan keterlibatan siswa, memberikan siswa kesempatan untuk menghayati proses penalaran. Dan selanjutnya memperoleh balikan tentang pemahaman siswa. Kemudian keterampilan dasar mengajar yang kelima yaitu keterampilan mengadakan variasi. Di sini keterampilan guru dalam mengajar dengan berbagai variasi untuk menarik perhatian peserta didik. Variasi dalam proses pembelajaran meliputi 3 aspek, yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran, dan variasi dalam interaksi antar guru dengan siswa.
Kemudian ada keterampilan dasar mengajar yang keenam, yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Maksudnya, suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara kooperatif untuk tujuan membagi informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Contohnya, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yaitu guru mendatangi setiap kelompok diskusi lalu memberikan arahan tentang materi atau permasalahan yang sedang didiskusikan. Kemudian, arahan guru dan teori yang ada nantinya bisa membantu siswa dalam menganalisis masalah hingga diperoleh keterampilan dasar mengajar yang ketujuh, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Maksudnya, bentuk pengajaran ini berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3 sampai 8 orang untuk berkelompok kecil dan seorang untuk berseorangan. Kemudian pengajaran ini memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa serta terjadinya hubungan yang lebih akrab. Dan setiap guru dapat menciptakan format pengorganisasian siswa untuk kegiatan pembelajaran kelompok kecil dan perorangan sesuai dengan tujuan, topik, kebutuhan siswa, serta waktu dan fasilitas yang tersedia. Kemudian, keterampilan dasar mengajar yang terakhir yaitu keterampilan mengelola kelas. Di sini pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Misalnya, saat siswa berbicara sendiri di kelas, guru berusaha memfokuskan kembali perhatian siswa kepada guru. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.